Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Bagaimana kita membuat pemetaan kita lebih dini ya, secara detail. Buat perencanaan atau gampangnya oret-oretan dulu. Buat perencanaan atau oret-oretannya dulu. Apa yang perlu kita buatkan di sana untuk mengenali lebih detail ya, kira-kira potensinya seperti apa. Kalau saya selalu sampaikan, nomor satu itu selalu kita lihat bagaimana candle-candle terakhir itu terbentuk, atau bahasa gampangnya jejak yang terdekat. Ini histori atau jejak yang terdekat yang punya pengaruh signifikan itu kita pelajari, karena yang paling berpengaruh adalah yang terdekat dari runningnya. Jadi jejak yang terdekat yang punya pengaruh signifikan itu yang nanti kita akan perdalam. Apakah cukup jejak yang terdekat? Tidak. Kalau di jejak yang terdekat itu kita tidak menemukan petunjuk yang kuat, maka harus dilihat histori ya. Histori lebih panjang lagi. Jadi ketika kita di awal kita sudah menemukan jejak pertama sudah mulai terlihat kuat, maka disitulah kita fokuskan. Setelah jejak ini ketemu, yang kedua yang paling mendasar yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjebak di dalam pergerakan pasar yang saat itu, maka jangan lupa perhatikan levelnya. Bergerak naik berarti ada level resisten di sana. Bergerak turun berarti ada level support di sana. Caranya mengenali bagaimana? Ya kita tinggal kenali ketika dia naik terhenti kemudian berbalik turun maka jadi level. Ketika dia turun terhenti dan berbalik naik jadi level. Ketika naik dan terhenti lagi kemudian balik turun maka jadi level juga. Ketika turun berbalik naik lagi jadi level. Itu aja. Ketika dia bergerak naik dia akan mendekati level-level di atasnya. Nah di area level itu nanti diuji. Pasar itu diuji. Apakah dia punya kemampuan untuk menembus? Kalau dia kuat, dia akan terus bergerak lagi mendekati level selanjutnya. Dan seterusnya, kalau tidak kuat, maka dia bisa berpotensi memantul kembali. Begitu ya. Jadi pasar itu hanya seperti itu kalau kita amati. Kemudian yang ketiga, yang menjadi kehati-hatian kita, yang menjadi petunjuk bahwa market ini masih berpotensi akan lanjut atau tidak, tentu di sana ada range. Ya, range. Ini tidak harus satu hari, tergantung time frame yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan time frame daily, ya, maka range-nya adalah satu bulan sebelumnya, bahkan sampai 1 bulan ya. Kalau range yang kita gunakan H1 maka 1 hari minimal sebelumnya. Baru setelah itu kita tentukan entry kita. Jadi kalau sudah ketemu range-nya, kemudian baru yang keempat entry. Oke, kita kembali ke time frame tadi ya. Kembali ke time frame dulu ya. Kita kembali ke time frame. H1 ada M1, M5, M15 ya. Ini banyak dipakai untuk scalping ya. Kemudian M30 sampai H4 ini biasa digunakan untuk day trading. Jadi trading harian itu jauh lebih santai sedikit daripada di scalping. Kalau scalping harus bermain dengan
pergerakan, harus fokus dengan pergerakan di sana. Kita manfaatkan peluang dengan cepat dan exit dengan cepat. Sementara di trading, bahkan transaksi kita bisa berjam-jam, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan terkadang sampai 10 jam. Artinya sebelum kita ganti candle atau sebelum ganti hari, dipastikan transaksinya sudah clear sehingga ada ketenangan. Ini kalau kita menganut trading harian. Ada sebagian juga yang tidak suka dengan day trading, karena day trading juga harus tiap hari kerja, harus tiap hari analisa, tiap hari entry, tiap hari exit. Orang yang tiap hari menggunakan transaksi, ya, entry dan exit bahkan sampai 1 bulan, itu masih disebut dengan trader. Nah, bedanya kalau investor, dia naruh posisinya, dianalisa posisinya di mana. Kalau berada di puncak atas, ambil posisi sell, kemudian nanti tentu dengan pertimbangan, ya, targetnya sampai di mana, ya. Biasanya lebih cenderung ke naik, ya, ke buy biasanya untuk investor, ya, karena jangkauannya tidak hanya bulan-bulan, tidak hanya berbulan-bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Lebih enak mana? Ya tentu pasifnya lebih enak yang investor, trading jangka panjang. Ya, tentu harus dipertimbangkan modalnya harus cukup dan di tiap hari tidak harus dapat profit, ya. Profitnya kita kumpulkan sampai lama. Kalau cocok, ya silahkan bisa dicoba di sana, ya. Dengan santainya trading kita tidak perlu harus tiap hari buka candle, ya. Tradingnya bisa bertahun-tahun, ya. 5 tahun di exit sudah posisinya sudah lebih dari cukup, ya. Nah, biasanya yang panjang-panjang begini di emas atau di saham, ya, yang jangka panjang itu yang orientasinya akan bergerak naik. Kalau kita menggunakan trading harian, ya berarti 1 hari harus selesai atau maksimal 48 jam harus sudah clear semuanya. Sebenarnya yang paling tepat yang mana time frame ini? Yang paling tepat itu ketika sesuai dengan tipe trading kita, sesuai dengan style kita. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tadi seperti yang kita sampaikan, ya, kalau kita di trading, ya, paling tidak di M30, H1, H4 kita bisa pakai di situ. Kemudian kalau kita belum memahami, ya gunakan satu time frame yang menurut kita itu nyaman, sesuai. Apakah H1, apakah M30 atau H4. Scalping juga ambil salah satu, apakah M5 atau M15. Cari di antara itu yang menurut kita lebih menguntungkan, lebih mudah dan nyaman, ya. Kemudian akan sangat berbeda ketika kita menggunakan time frame yang lebih tinggi. Ada daily, ada weekly, ada monthly. Ini yang biasa digunakan untuk swing trading. Jadi swing trading ini minimal time frame yang kita gunakan adalah daily. Ya, kalau kita tidak mau terlalu panjang, kita gunakan daily, ya. Kalau kita menggunakan mingguan, artinya peluang untuk kita exit akan lebih panjang lagi. Peluang untuk kita take profit juga lebih panjang lagi.